Allahu Akbar. Masih lama nggak Mbak? Mbak sampean tadi? Sebentar lagi. Saya udah telat ini Mbak. Udah jam berapa ini? Sudah kami bilang cancel saja urusan itu. Selesaikan urusan dengan kami. Tidak bisa Mbak, soalnya saya sudah janji sama pasien saya. Dan otomatis mereka udah siap-siap dan sudah menunggu saya. Ya, kalau itu, Sampean sebenarnya datang tidak saya undang. Sampean kayak jelangkung sebenarnya. Sebenarnya datang tidak diundang, harusnya pulang tidak diantar. Ya udah sampean pulang dulu. Ikuti bos sampean sana. Udah sampean pulang dulu aja. Nanti kesini lagi sesuai perjanjian kita jam 2 nanti. Kami akan pulang kalau ada uang. Uang kami akan pulang. Kalau enggak, sampean tungguin bos sampean di sini. Ya kami memang tunggunya. Saya yang akan pergi dari sini. Ya, bisa keluarkan uang 4.500.000 itu baru kami pergi. Oh. Keluarkan uang kami kan begitu ada uang kami pergi. Kamu terlalu bertele-tele dari tadi. Sebenarnya gampang, keluarkan aja uangnya dari tas kamu itu. Kami pergi dari sini. Ini nggak ada uangnya Mbak, saya nggak bawa uang. Sekarang gini aja maksud saya. Bos sampean kan tadi pergi tuh. Ya udah sampean ikuti dulu sana. Ya, takut kamu kabur. Dia datang ke sini akan membawa sesuatu untuk kamu. Nanti. Iya, tadi sih katanya mau datang ke sini mau membuka aib saya, membongkar aib saya. Ya silakan. Saya merasa tidak punya aib kok. Saya bahkan saya belum pernah bertemu dengan bos sampean loh Mbak. Tunggu saja bos kami datang, nggak usah banyak omong kamu. Ya. Aib apa yang bakal diperlihatkan itu? Aib apa? Sebenarnya boleh sampean bocorkan nggak? Sebenarnya sampean kan nggak kenal nih sama saya. Ya. Kok sampean bisa menuduh saya punya aib gitu? Aib apa sebenarnya? Kita lihat saja nanti. Allah Akbar. Jadi mohon maaf sahabat-sahabatku. Buat sahabat-sahabatku, buat pasienku juga yang sudah menunggu dari tadi, mohon maaf. Karena ini ada sedikit tragedi, mau berangkat, mereka datang. Saya mau berangkat, mereka datang lagi. Dan ini saya ditahan. Saya tidak boleh pergi sebelum selesai katanya urusan saya dengan beliau-beliau. Sebenarnya saya tidak ada urusan dengan sampean-sampean. Urusan sampean sebenarnya apa? Saya kan gak ada urusan nih. Saya juga baru kenal dengan sampean-sampean. Bos sampean pun saya baru ketemu hari ini. Saya tidak tahu, katanya warga sini, tapi sejauh ini saya sampai mau jadi nih tempat saya, gubuk saya, padepokan saya ini, saya belum pernah melihat si Baron itu. Memang selama ini dia di mana? Punya markas sendiri. Oh, punya markas sendiri. Ya. Kamu orang baru di sini. Iya, walaupun saya orang baru, tapi saya kenal semua masyarakat sini. Karena begitu saya datang ke tempat sini, saya izin semua sama masyarakat sini. Saya datangin satu, bahkan saya kumpulkan masyarakat sini, memohon izin, meminta izin bahwasannya saya akan mendirikan tempat. Tapi kamu tidak minta izin kepada bos kami. Karena saya tersinggung. Karena saya tidak tahu bos sampean. Saya juga belum pernah melihat kekuasaan wilayah sini. Oh, tapi sama aparatur desa sini saya sudah izin loh, Mbak. Tidak ada hubungannya, itu urusan kamu dengan aparat desa di sini. Yaudah. Seharusnya kamu izin juga dengan dia. Ini saya buru-buru, Mbak. Kalau enggak, Mbak panggil Baron itu, suruh cepat-cepat. Panggil bos saya. Panggil cepat, suruh cepat. Saya tunggu di sini. Ini astagfirullahaladzim. Sebenarnya gampang, keluarkan uang yang dijanjikan, kami pergi dari sini. Tidak perlu tele. Uang segitu urusan itu. Kamu pun selesai di sana. Mana bos sampean? Dari perjalanan, dia sudah sampai di sini. Dia udah membawa sesuatu. Apa sesuatunya? Ya, seseorang. Ya dijanjikan tadi, seseorang yang akan itu aib kamu. Aib saya? Ya. Oh. Iya, saya kurang. Jadi saya penasaran juga. Ya udahlah, saya tungguin maunya gimana. Aib saya seperti apa sih? Saya juga penasaran nih, sahabat-sahabatku. Saya belum kenal dan baru juga ketemu sama Baron ini, sama preman atau mafia atau geng ya. Dia gangster. Katanya mau membawakan sesuatu untuk saya, yaitu aib saya. Saya juga belum tahu, sahabat-sahabatku. Aib saya apa? Ya udah, saya tungguin aja. Masih lama tidak? Bentar lagi, tunggu saja sebentar. Sekali lagi, saya mohon maaf buat sahabatku yang sudah menunggu dari tadi. Tragedi ini tidak saya duga-duga dan tidak saya sangka-sangka.
akan kedatangan beliau pun saya tidak tidak saya sangka-sangka karena saya tidak tahu dan saya tidak kenal beliau. Tapi beliau seorang bos atau preman terbesar katanya yang menguasai wilayah sini. Tapi sejauh ini saya belum pernah kenal, belum pernah tahu. Ayo bang, masuk bang, cepet bang. Oh, bawa wanita lagi? Ya. Atau itu teman sampean? Kamu tahu sendiri nanti. Kamu kontol aja yang kamu ngurusin. Duduk. Kenapa Mbak nangis? Jangan pura-pura kamu. Mana sini? Jelasin kamu. Siapa sebenarnya dia di bos? Kenapa Mbak nangis? Kamu kenal nggak? Kenal. Siap? Mbak kenal saya? Kamu pura-pura lupa. Oh, saya belum pernah ngelihat Mbak loh. Ya saya jelas lupa, bukan masalah lupa lagi. Saya belum pernah melihat sampean, Mbak. Mbak kenal sama saya? Kamu lupa, kamu sudah berbuat apa? Kamu kenal dengan dia kan? Mbak kenapa nangis? Kenapa perutnya dilus-lus kenapa? Gak lihat kamu dia hamil. Hah? Allah. Gak usah munafik kamu. Hah? Kenapa suami Mbak? Kenapa? Suami lagi. Ini Jelaskan, Mbak, pembantu kamu. Mbak. Siapa yang Jelaskan kepada ngelakuin? dia. Perbuatan siapa ini, Mbak? Kamu jelasin siapa yang ngelakuin? Kita ya? Bicara Iya, sejujurnya. bos. Allah. Iya, Mbak, kan? Mbak Iya, jangan bos. Mbak jangan asal tuduh, jangan fitnah saya seperti ini, Mbak. Saya Saya ini tidak menuduh. Ini nyata. Kamu lihat sendiri kulitnya. jelas Kenapa kamu tidak mau bertanggung jawab? jelas saya baru melihat Mbak dan baru bertemu dengan Mbak sekarang ini dibawa oleh si Baron ini. Di mana duluan kalian bertemu, Mbak? Di klub. Munafik kamu. Ini mohon maaf sahabat-sahabatku, mohon maaf sekali lagi. Ini saya tidak sangka-sangka dan tidak saya duga-duga. Saya tidak saya juga tidak kenal Mbak ini. Saya bingung ini. Suami Mbak siapa namanya? Saya tidak punya suami. Oh, tidak punya suami. Lah terus Mbak bisa hamil seperti ini? Ya karena perbuatan kamu. Perbuatan saya. Ya, Mbak yakin? yakin. Tatap wajah saya baik-baik. Mbak yakin kenal saya? Hah? Kenal. Kamu pura-pura lupa. Allah. Ini sekali lagi mohon maaf sahabat-sahabatku. Oh ini Mbak, ini saya lagi bikin video loh Mbak. Jangan sembarangan. Ini bisa Mbak nanti Mbak sendiri loh yang malu nantinya. Bagus kamu. Bikin video bagus. Bagus. Kenapa bikin? Ya bagus bikin video. Iya, Memang sendiri biar kamu menyebarkan ilmu Kamu sendiri. ngelakuin ini kamu nggak? Loh. Kamu nggak ngakuin? Hah? saya tidak merasa bahkan kenal pun enggak sama Mbak. Mbak bisa malu sendiri nantinya. Hati-hati Dia Mbak. pura-pura lupa, bos. Semua laki-laki seperti itu. Allah. Jika sudah berbuat tidak mau bertanggung Kamu harus tanggung jawab. jawab. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana? Boleh hamil? Hah? Ya. Apa? Ya saya tidak tahu ya hamil mungkin karena suaminya, bukan Iya, saya bukan Kamu suaminya. yang benar. Ngomong. Siapa yang ngelakuin? Dia, bos. Nah, Saya Siapa tidak yang pernah merayu? berbohong. Siapa yang merayu? Siapa yang mengajak itu terlebih dahulu? Hah? Dia, bos. Bukan kamu yang merayu. La haula wala quwata illa Cigarong billah. juga dong ternyata. Ya. Jadi tidak ada salahnya Fatih ini bikin klub karena kami suka dengan klub. Mbak, tatap wajah saya baik-baik. Kenal atau tidak sama saya? Kenal. Kenal di mana? Di klub. Di klub. Berarti saya pernah ke klub. Ya, Berapa kali saya ke klub? 1 kali. Kok bisa hamil? kamu yang benar ngomong. Hah? Kalau 1 kali kok bisa hamil? Kamu bilang saya dari 3 kali, ini sekali. Gak jelas kamu. Hah? Hah? Kenapa Mbak, nangis? jujur aja Mbak, jujur Kamu Mbak. biasanya nangis aja. Goblok. Dia perlu takut kamu kalau jujur ada kami di sini. Kamu jujur aja. Berapa Nah. kali? Nah, dari situ aja sampean sudah tahu kan?
Bilang sampai-sampean 3 kali ketemu saya. Giliran saya tanya hanya 1 kali. Kok bisa hamil? Baru 1 kali ketemu saya. Kamu jangan munafik. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab gimana, Bang? Saya jelas-jelas tidak kenal dengan Mbak ini. Kamu nggak kasihan sama perempuan yang udah kamu buat kayak gini? Hah? Ya udah suruh suaminya yang bertanggung jawab, jangan saya. Dia nggak punya suami. Lah kok bisa hamil? Kan kamu yang lakuin. Coba tanya sama dia, Bang. Saya atau bukan? Abang yang tanya. Siapa yang lakuin? Ini ya, Bos. Kamu. Siapa lagi? Kamu jangan-jangan ditekan nih sama si Baron ini. Ya, Mbak ya? Tidak. Mbak Kamu ditekan. pura-pura lupa. Mbak, gini Mbak. Dulu waktu melakukannya dia dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mabuk, Mbak? Setengah sadar. Oh, pantas kamu Pantes lupa. saja dia pura-pura lupa. Oh, jadi saya mabuk. Waktu itu saya mabuk. Iya. Oh. Terus sampean mendekati saya. Salah sampean deketin saya. Orang lagi mabuk dideketin, ayo. Ah. Terus Berarti benar kan kamu yang lakuin? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Mbak siapa namanya? Sri. Mbak Sri. Mbak Sri, saya jelaskan, saya tanya secara baik-baik lagi sama Mbak Sri ya. Mbak Sri ini siapanya Bang Baron? Saya bukan siapa-siapanya. Terus Mbak Sri kok bisa kenal sama Bang Baron dari mana? Dia bekerja di klub. Pekerja di Klub klub. itu Iya. Mbak Sri ini pekerja di klub. Nah, terus Mbak Sri ini, aduh, anak saya sampai nangis tuh Mbak Sri, karena ulah-ulah sampean. Jadi gini Mbak Sri, bingung saya ini sahabat-sahabatku menjelaskannya. Ini jangan main-main loh Mbak Sri. Ini bisa apa ya, Mbak Sri memfitnah saya. Apa namanya? Ini ditonton orang banyak ini Mbak Sri. main-main apa? Ini buktinya dia hamil. Saya Yes. tidak main-main. Ya saya Sudah kamu akui saja kalau ini anak kamu. Selesai Selesai. urusan. Seperti tele. jadi kalau saya akui ini anak saya, sampean pulang begitu. Mbak Sri tinggal di sini. Oh, tidak bisa begitu. Uang yang kita janjikan Mas, keluar. kuat Loh, dulu. tetap uang juga ujung-ujungnya. Ya kalau dia hamil itu urusan kamu. Urusan kami ya uang ke sini. Mbak Sri kenal nggak sama Mbak ini? Kenal. Kenal, temannya, Iya. teman satu klub. Iya. Sama Mbak ini Iya. kenal juga. Hanya beri kami uang dulu baru kami pulang. Mbak pernah lihat saya di klub nggak? Pernah. Kapan? Coba katakan kapan waktunya? Pura-pura lupa kamu. Tanggal 12 bulan 12. Tanggal 12 bulan 12. Tadi malam berarti. Tadi malam saya ada di rumah. Tanggal 12. Bukan. Harus malam 31. Oh, tanggal 31 ya? Iya juga ya. Jadi saya harus tanggung jawab. Ya. Itu perbuatan kamu. Yakin kalian mau memviralkan ini Ya. aib saya? Ya. Katanya kamu orang baik. Masa kamu tidak kasihan dengan perempuan seperti ini? Ini perbuatan kamu. Ya saya kasihan, beliau lagi ngandung. Cuman ya ini memang bukan anak saya. Saya pun nggak. Kita tidak percaya. Mungkir lagi. Mana ada maling aku? Sudah ada buktinya. Masih saja bertele. Ini kita bawa orangnya ke sini. Dia sendiri yang bilang. Dia sendiri yang bilang kamu yang ngelakuin. Allah. Sebenarnya kalian ini mau apa sih? Uang. Uang. Ya udah kalau mau uang, kan sudah saya janjikan jam 2 saya pulang nanti dari rumah pasien sampai ke sini lagi. Tanpa harus memfitnah saya dengan kehamilan Mbak Sri ini. Mbak Sri, sampean yakin hamil dengan saya? Yakin. Hah? Yakin. Masa satu kali bertemu kita langsung hamil mbaknya? Gacor juga saya Mbak. Ya. Hah? Kamu ngomong jangan nangis saja, goblok amat. Hah? Emang kamu mau anak kamu lahir nggak ada ayah? Hah? Belum goblok dia kayaknya bos. Makanya bisa hamil dia. sama Anak kita saya sampai aja. nangis terus ini Bang, Mbak. Takutan liatan Pantesan sampai. aja dia bisa hamil sama siapa aja. Goblok sih. Nah, berarti bukan sama saya hamilnya. Enggak, dia udah hamil berapa kali? Ya berarti ini anak kamu. Oh, Mbak Sri udah hamil berapa kali? Selalu dia gugurkan. Sekarang terakhir sama kamu dia hamil. Oh, jadi udah berapa kali hamil? 3 kali sama ini. 3 kali sama ini. Jadi ini harus saya yang bertanggung jawab. Ya.
bapaknya kamu. Oh, ini saya ayahnya. Ya, Sampean yakin ini kandungan anak saya? udah keluar dari mulutnya. Dia udah ngomong. Ya saya Kamu yang ngelakuin. Ya saya mana percaya dengan mulutnya Mbak Sri. Sedangkan ini grup kalian gitu. Ayo. Saya kalau mau percaya begitu aja konyol. Sahabat-sahabatku, kalian percaya nggak kalau Mbak Sri ini hamil oleh saya? Hah? Semua laki-laki bilangnya begitu kalau sudah terjadi. Nah, mau enaknya aja kamu ya. Ah, Jadi Mbak Sri tetap kekeh bahwa istilahnya itu anak saya. Hah? Jangan kurang baik kamu kalau kamu tega membiarkan perempuan hamil seperti ini. Apalagi itu anakmu. Kita berkedok. Mbak akan lagi hamil, udah Mbak nggak usah nangis. Kita cariin suami Mbak pergi kemana? Saya tidak punya suami, yang menghamili saya adalah kamu. Allah. Jadi sampean tetap kekeh nih bahwasanya ini anak yang ada dalam kandungan Mbak Sri ini anak saya. Ya, Emangnya malam itu kita sampai tidur bareng? ya. Hah? Ya. Tapi saya nggak Kamu merasa. lupa. Saya nggak merasa, Mbak. Kamu lupa. Percaya nggak sahabat-sahabatku bahwasanya saya pernah tidur bareng dengan wanita ini atau Mbak Sri ini? Nggak lupa dia. Bang Baron, kalau mau memfitnah saya silahkan fitnah saya dengan membawakan seorang ibu yang sedang hamil atau Mbak Sri, silahkan. saya nggak fitnah ya. Ini buktinya, udah ada bukti. Fitnah apa? Dia Yang sendiri yang ngomong. sampean percaya dengan ucapan mereka? Sudah ada buktinya. Kamu hamil sama siapa? Dia bukan. Nah. Percaya kamu kalau dia hamil sama saya? Percaya. Sekarang tanya sama saya. Tanya sama saya. Kamu kan yang hamilin. Saya tidak menghamili. Saya nggak tahu ini anak siapa. Saya nggak percaya sama kamu. Tapi kamu nggak percaya sama saya? Ya. Kan itu bertepuk sebelah tangan. Sampean percaya sama anak buah sampean sendiri. Karena menurut laki itu susah dipercaya. Oh, ya bos kamu juga laki-laki. Karena Dia banyak berarti kamu. yang dihamilin. Tidak seperti kamu. Jangan-jangan Mbak Sri ini hamil oleh sampean sendiri. Kamu yang kurang ajar ya. Kamu juga jangan kurang ajar Bang Baron. Kamu berani-beraninya fitnah saya. Ini ditonton orang rame Bang Baron. Itu malah bagus. Bagusnya di mana? Kamu tersebar. Ya silahkan. Bagi orang yang sudah kenal saya mungkin tidak akan percaya Bang Baron. Saya yakin sahabat-sahabat saya tidak akan percaya bahwasanya kehamilan Mbak Sri ini ulah Kurang saya. percaya di mana? Dia ngomong sendiri, kamu yang ngelakuin. Ya kalau sekedar ngomong bisa aja Bang Baron. Tapi bisa kok kita kalau sudah lahir kita tes DNA nanti. Terlalu lama buang waktu. Jadi maunya Intinya simpel aja. Gimana? Akui ini anak kamu, keluarkan uang yang dijanjikan. Selesai. Kamu pergi dari sini. Kita tinggalkan pada epokan kamu ini. Bulan depan kami datang lagi ke sini. ya udah gini aja. Untuk sementara waktu karena ini sulit sekali untuk saya pecahkan permasalahan ini. Saya nggak tahu ini Mbak Sri ini hamil oleh siapa, ulah siapa. Yang jelas bukan saya ya, Mbak Sri. Bukan saya ya yang menghamilin. Kamu. Loh, sampean baru ketemu saya loh, Mbak. Saya belum pernah ke klub-klub, namanya klub-klub itu saya belum pernah. Kamu dong. Yaudah gini aja Bang Baron. Abang bertiga silahkan pergi, biarkan Mbak Sri di sini. Biar nanti saya selidiki. Bagaimana? Uang dulu. Kamu mau mendesak dia. Ya saya tidak akan mendesak dia. Saya biarkan dia tinggal bersama istri saya dulu. Saya akan pergi dulu untuk menemui pasien saya. Aku isi sekarang kalau itu anak kamu. Nangis aja kamu. Ngelakuinnya mah kamu. Enggak di lehernya, Bos. Berisik deh nih. Ngelakuinnya kamu nggak ada kata nangis. Bilang kayak gitu kamu nangis. Jangan Kotor dibentak. aja yang kamu urus. Jangan dibentak-bentak Bang Baron. Dia lagi hamil. Bagaimanapun juga dia lagi hamil. Mungkin ada suaminya di luaran sana. Kamu punya suami? Nggak ada. Suami Mbak siapa namanya? Gak punya suami. Ya terus? Ya, Kok bisa hamil gitu loh Mbak? Hah? Kok bisa hamil gitu loh Mbak? Hah? Nangis aja ini, Bos. Allah. Bisa nangis dia. Bang Baron, jangan mencemarkan nama baik saya dengan membawa Mbak Sri ke sini dengan membawa kandungan. Berdasarkan tuduhan saya yang melakukannya.
Dia bilang kita nuduh. Iya. Ya. Ya benar Dia bos. bilang kita Atas nuduh. dasar apa? Ya. Kami menuduh kamu. Ya atas dasar apa juga kalian percaya dengan Mbak Sri ini bahwasannya Ya karena dia yang datang ke kami bilang kalau dia ini hamil anak kamu. Gimana kami tidak percaya dia. Kami membawa dia ke sini hanya untuk membantu dia meluruskan ini. Biar kamu Yaudah, tahu kalau dia ini sedang kita hamil anak luruskan kamu. kita luruskan permasalahan ini. Kita bicarakan secara baik-baik. Saya ada urusan penting dan sangat-sangat penting sudah saya katakan dari awal Sengaja tadi. kau mau lari dari kami. Mbak Sri biarkan di sini tinggal bersama istri saya pergi dan sampean juga pergi dulu. Nanti jam 2 datang lagi ke sini. Jangan mau kamu tinggal di sini sendirian. Bisa-bisa kamu diracun oleh dia. Bisa kandungan kamu digugurkan oleh karena dia Gimana Bang Baron? ketawa. Saya sebenarnya emosi cuman bingung juga ini. Enggak. Kami butuh tanggung jawab kamu. Ah. Kamu bilang sekarang bahwa Kalau itu ini anak adalah kamu. Baru saya tinggalin. Perbuatan kamu. Oh, kalau saya bilang sekarang ini anak saya, Ya. baru sampean pulang. Ya. Tinggalkan. Nanti jam 2 kesini lagi. Ya. Baik. Ya udah, ini anak saya. Berarti benar kan? Ya udah, sampean pulang. Nah, Ya udah, sampean pulang. Ya, kita udah selesai ya. Biar ya, Mbak Sri ini yang ada dalam kandungan Mbak Sri ini anak saya. Udah, nggak apa-apa. Ya udah, sampean sesuai perjanjian. Benar kalau ini anak kamu. Karena Ya. seorang nggak bakal mengakui kesalahan yang bukan perbuatannya Ya, sendiri. ya ini anak saya, nggak apa-apa. Sampean bertiga pulang dulu. Mbak Sri biarkan di sini bersama istri saya. Nanti sampean jam 2 kesini lagi. Setelah saya pulang menemui pasien saya. Ayah, sesuai perjanjian Bang. Jangan ingkar janji. munafik. Jangan kamu. Ya silahkan sampean mau cap saya munafik, mau saya cap bejat, mau cap saya apa terserah. Yang jelas nggak apa-apa. Sementara waktu saya akui bahwasanya kandungan ini, janin ini anak saya. Udah, silakan pergi. Kamu tahu Gimana? konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Akan bawa masa. Oh, sampean akan bawa masa. Kamu sudah ngelakuin hal-hal yang enggak. Senonoh. Oh, saya sudah melakukan hal yang tidak-tidak. Ya. Sudah menghamili Mbak Sri. Sampean akan bawa masa. Ya udah untuk saat ini silahkan sampean pulang dulu. Monggo silahkan. Gimana dengan uang kita bos? Jangan dulu mikirkan uang. Kita selesaikan dulu permasalahan ini. Sampean pulang dulu. Nanti kalau misalnya terbukti ini anak saya, ya sudah. Saya akan kasih berapapun yang sampean mau. Ayah, sesuai perjanjian Bang Baron. Saya sudah mengakui kok. Percaya dia Dia, bos. dia memang kere, bos. Terlalu bertele-tele dia. Ya, memang saya tidak punya apa-apa kok. Semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mbak Sri? Yakin Mbak Sri itu anak saya? Iya. Ya udah, dia juga sudah mengakui. Silakan sampean pulang. Bagaimana? Gimana ini, bos? Kamu mikir. Tanya. Gimana bos? Yang bosnya siapa? Diam. Jadi gimana ini? Saya sudah mengakui. Enggak apa-apa. Nangis saja goblok amat. Enggak aja, bos. Makanya dengan kontol kamu. Mbak Sri, sudah puas Mbak Sri ya? Anak ini sudah saya akui sebagai anak saya. Hah? Kenapa menangis? Terharu. Sudah diakui. Takut. Gimana? Takut. Jangan takut, Mbak Sri. Udah biarin. Biarkan mereka pergi. Dia takut tinggal di sini sendiri. Enggak gitu. Dia takut kamu racun. Enggak mungkin saya racun karena di dalam Siapa yang tahu? karena di dalam kandungannya ada janin. Kamu Saya mesti tidak menanggung kejam kok. sendiri. Lari dari tanggung jawab, kamu racun dia. Allah Akbar. Ini rumit permasalahan Ya, ini. rumit. Sampean Intinya- pertama intinya datang ke sini bawa dukun, Mbah Wiji. Datang lagi bawa wanita penghibur. Datang lagi bawa wanita hamil. Sebenarnya sampean ini maunya apa? Bongkar ini. Oh, maunya dibongkar ini. Ya. Ya udah, kita tunggu sampai jam 2 siang. Bongkar Bilang ini, saya biarkan pergi dulu. Kalau enggak ini Mbak Sri bawa dulu sama sampean. Karena ini teman sampean. Bos ini pengen bongkar gentengnya sebenarnya. Ya udah Pengen bongkar aja. obrak-abrik ini, tempat ini. Ya monggo silahkan. Tapi nanti kita selesaikan dulu permasalahan kita. Bagaimana? Gimana, bos? Gimana, bos? Bentar. Allah. Mbak, diem, mbak. Jangan nangis terus, mbak. Nggak nyangka kamu. Pusing kamu dengar. Enggak nyangka. Munafik. Ya udah, nggak apa-apa saya dicap munafik, nggak apa-apa. Ya udah, saya orang munafik kok, nggak apa-apa. Yang jelas, Mbak Sri ini mau ditinggalkan di sini sendiri atau mau dibawa pulang dulu sekarang? Kami
Ah, silahkan bawa pulang dulu. Bentar. Mau kemana lagi sampean? Mau panggil siapa lagi? Mau panggil Mas apa bagaimana? Hah? Bang, sampean mau kemana? Saya tanya, kamu mau tinggal sini apa ikut kami? Pulang. Ikut, Bos. Wah, kamu ikut hamil begitu. Tinggal di sini aja kamu, Pak. Saya takut, Dia Bos. takut diracun, Bos. Takut mati dia. Jadi bagaimana? Dia mau ikut sampean kok, bukan ikut saya. Berarti bukan anak saya kan? Karena dia takut kamu racun, kamu gugurkan kandungannya. Yang benar. Hah? Anak dia kan. Dia udah ngakuin tadi. Ngapain kamu ikut kami? Tinggal di sini. Saya takut, Bos. Takut apa? Kenapa kamu Apa yang takut? kamu takut? Kalau memang itu anak saya, nggak mungkin saya racun kok. Kenapa kamu takut? Takut, Bos. Nanti saya diapa-apain, Bos. Oh. Jadi, udah Bang Baron, dia mau ikut dengan sampean, silahkan ikut dulu, nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan kok permasalahan ini. Saya juga tidak mau aib ini melebar luas. Takutnya sahabat-sahabat saya percaya bahwasanya Mbak Sri ini hamil dengan saya. Harus saya selidiki, harus saya tuntaskan. Benar atau tidaknya. Yang jelas saya tidak merasa bahwasanya Mbak Sri ini hamil oleh saya. Itu aja. Gimana? Tadi kamu ngakuin, sekarang enggak? Itulah. Wah, Allah. Tele sekali. Ya udah gitu aja. Untuk sementara waktu nggak apa-apa saya akui dulu bahwasanya Mbak Sri ini, ya udah Mbak Sri ini benar anak saya, ya udah. Mbak Sri mau tinggal sama saya sekarang atau pulang bersama bos dulu? Ikut, Bos. Ah ya, ikut bos dulu katanya. kamu jawab yang benar. Yang keras. Bos. Nah, ikut bos katanya. Monggo, silahkan. Ayo kalau pulang. Ya udah, silahkan pulang. Makanya yang kontol aja yang kamu urusin. Pulang. Pulang. Uang ya? Gini aja, Bos. Nggak dapat duit. Hah? Nanti urusan duit. Siapkan uangnya. Jangan lupa. Allah. Men, ini tutup dulu aja, men. Karena lelah juga saya. Ini harus saya selesaikan permasalahan ini. Wah.